Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Iya, semuanya terserah padamu, kakak. Ketika Tuhan berbicara, dia menghancurkan kepala di Wulong dengan telapak tangannya. Kemudian, Tan Yun mempersembahkan kurban ke kuil Tao Ling Qiao. Setelah pulih dari cederanya, dia terbang dengan Tan Yun selama setengah bulan dan tiba di kota Hongliuxian melalui susunan transmisi di 9 laut celestial. Pada saat ini, tanpa Tuhan dalam pikiran, dia masih bertopeng. Tan Yun Yirong terlihat seperti berusia 70 tahun. Kakak, dengan kecepatan kita bisa terbang selama 10 hari untuk mencapai kota Peri Tongtian. Kata Tuhan. Tan Yun mengangguk dan berkata, kakak ketiga, silakan masuk ke aula Ling Qiao Dao. Aku akan meneleponmu jika perlu. Kakak yang baik, secara tidak sengaja, Tuhan menghilang begitu saja. Setelah memasuki aula jalan Ling Qiao di telinga Tan Yun terbang keluar dari kota abadi Hongliu, dan kemudian terbang menuju kota abadi Tongtian. Bintang-bintang berubah. 10 hari kemudian, langit dipenuhi bintang. Kota abadi surgawi dan rumah tuan kota menyala terang. Paviliun Qianxian. Di paviliun peri yang didekorasi oleh rumah putrinya, seorang gadis cantik dengan gaun biru berdiri di depan jendela, menatap langit berbintang yang luas. Air mata di matanya yang indah mengalir di wajahnya yang menakjubkan. Gadis itu tidak lain adalah Ouyang Qianqian. Bibir Ouyang bergetar, dan suara indah dengan kesedihan tak berujung terdengar. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. 1,5 tahun lagi, aku akan menikah. Aku menyesal tidak memberitahumu sebelum aku pergi. Aku sangat menyukaimu. Tan Yun, tahukah kamu? Aku tumbuh dengan mendengarkan legendamu. Aku sangat mencintaimu. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang menjadi orang tua oleh Yirong, jatuh dari sky, menghadap kedua penjaga itu, berpelukan dan berkata, aku temanmu. Tolong beritahu aku. Begitu kedua penjaga mendengar bahwa mereka adalah teman wanita muda itu, mereka segera menjadi hormat. Tunggu sebentar. Segera, seorang penjaga memasuki mansion. Sesaat kemudian, penjaga itu berada di luar paviliun Qianxian dan berkata dengan hormat, Nona, ada seorang lelaki tua di luar rumah yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Ouyang Qianqian mengangkat tangan giok tanpa tulangnya, menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, aku tahu. Pertama, bawa para tamu ke aula VIP. Aku akan datang nanti. Kemudian, Ouyang Qianqian melangkah keluar dari kamar kerja, turun dan baru saja keluar dari paviliun. Ouyang Duantian baru saja datang dan berkata sambil tersenyum, Putri, sudah larut malam. Mau kemana? Ayah, barusan penjaga mengatakan bahwa seseorang sedang mencari putrinya. Putri saya pergi untuk melihat. Ouyang Qianqian berkata jujur. Oh, Ouyang berkata dengan santai, siapa itu? Aku tidak tahu. Ouyang Qian menjawab. Ouyang berkata dengan senyum putus asa, aku tidak ada hubungannya dengan ayahku. Bagaimana kalau pergi denganmu? Ayah yang baik. Ouyang Qianqian tersenyum dan pergi ke aula VIP bersama Ouyang. Dalam perjalanan, Ouyang menatap mata merah putrinya. Dia tahu bahwa hanya ada 2 alasan mengapa dia menangis. Pertama, saya tidak ingin menikahi Kaisar Jiu Tianxian. Kedua, dia enggan melepaskan pria kesayangannya Tan Yun. Ouyang tidak mengatakan apapun untuk menghibur putrinya, karena dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayah dan anak perempuannya berjalan diam-diam ke aula VIP, tetapi melihat seorang lelaki tua yang aneh berdiri di aula. Apakah kamu? Ouyang Qian mengerutkan kening. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Qianqian. Matanya penuh kerinduan. Tan Yun merobek janggut palsunya, dan wajahnya yang lama tampak seperti membalikkan waktu. Kerutan mulai memudar, dan dia memulihkan penampilannya yang tampan sambil bernafas. Tan Yun. Ouyang melotot. Ouyang Qianqian juga membuka matanya yang indah. Dia sepertinya sudah menebak niat Tan Yunlai dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa menunjukkan cintaku padanya, kalau tidak aku akan menyakitinya. Segera, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini?
Ouyang melihat perubahan putrinya sepanjang hari. Dia sepertinya menebak apa yang dipikirkan putrinya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur dari aula VIP. Segera, dengan lambaian tangan kanannya, pintu aula ditutup. Sayang, Ouyang menghela nafas dan berdiri di luar aula. Menghadapi ketidakpedulian Ouyang Qianqian, Tan Yun tertegun terlebih dahulu, lalu berkata, "Mengapa kamu berbohong padaku?" Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Saya menjelaskannya dengan jelas dalam surat saya kepada Anda." Tan Yun melangkah maju dan meraih bahu Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. "Kau tahu, bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kamu akan kembali padaku. Faktanya, ketika kamu meninggalkan Laut Jiu Tianxian, kamu memutuskan untuk tidak kembali selamanya. Qianqian, kamu tidak bisa menikahi peri anjing. Ikutlah denganku." Tan Yun berkata, jadi dia mengambil tangan giok Ouyang Qianqian dan hendak membawanya pergi. "Tan Yun, tolong tunjukkan rasa hormatmu." Ouyang Qianqian memandang Tan Yun memegang tangannya dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku. Juga, tolong jangan memfitnah tunanganku." Setelah mendengarkan, Tan Yun sepertinya tidak mempercayai telinganya dan perlahan melepaskan Ouyang Qianqian. Kata-kata "tunangan" seperti duri menusuk hati Tan Yun dan samar-samar terluka. Sampai sekarang, Tan Yun tahu bahwa dia peduli padanya. Perhatian semacam ini tidak hanya antara teman dekat. "Apa katamu?" Tan Yun menatap Ouyang Qianqian. Dia menatapnya dan ingin melihat pikirannya yang sebenarnya dari mata Ouyang Qianqian. Namun, apa yang dilihatnya dari mata Ouyang Qianqian adalah bahwa dia tulus. Ouyang Qianqian menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan berbisik, "Aku berkata, jangan memfitnah tunanganku." "Tan Yun, kamu tahu, saya menemukan bahwa saya salah. Saya tidak menyukai Anda, dan 9 kaisar abadi telah mengejar saya selama ribuan tahun. Sampai sekarang, saya menemukan bahwa orang yang saya cintai adalah Fang Rulong. Betapa mulianya menjadi Nyonya Xiandi." Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Tidak. Ini bukan hatimu. Kamu tidak pergi bersamaku karena kamu takut Fang Rulong, seekor anjing, akan menyerang ayahmu dan rumah tuan kotamu setelah kamu pergi, kan?" "Tan Yun," Ouyang berkata dengan tegas, "jika kamu berani melecehkan tunanganku lagi, jangan salahkan aku karena kasar padamu. Aku tidak ingin melihatmu, silakan pergi. Mulai sekarang. Aku cukup jelas. Aku sudah benar-benar mengetahuinya selama bertahun-tahun sejak aku meninggalkanmu. Aku sangat ingin menjadi Nyonya Xiandi." Berbicara di sini, Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum, "Anda tidak akan mengerti. Tidak peduli siapa yang melihat saya tahun ini, mereka akan menghormati. Di antara orang-orang ini, ada penguasa kota dari kota-kota besar. Saya sangat menginginkan perasaan ini." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ke-9 adalah musuh Xiao Qing?" "Saya tahu." Ouyang Qianqian memutar tangan kanannya, dan pedang ajaib muncul di tangannya, di dada Tan Yun. "Kebencian antara kamu dan tunanganku adalah dendam Ouyang Qianqian. Tan Yun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku lebih baik melanggar sumpahku dan mati." "Aku." Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan orang seperti itu. Aku tidak percaya. Qianqian, kamu tidak bisa menipuku." "Tan Yun, kamu konyol." Ouyang Qianqian berkata, masih memegang pedang di dada Tan Yun dan membaca, 1, 2, kamu pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi kecuali aku membawamu pergi." 3. Setelah Ouyang Qianqian selesai membaca, puff. Dalam percikan darah, dia menusuk dada Tan Yun dengan pedang. Ujung pedang yang tajam, dengan aliran darah, menembus punggung Tan Yun. Puff. Wajah Tan Yun pucat dan seteguk darah menyembur ke Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Tan Yun, ayahku ada di luar. Sekarang kamu terluka. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun. Kalau begitu, kirim kamu ke kekacauan tertinggi dan Siyuan tertinggi. Pada saat itu,
kamu tidak hanya akan mati, tetapi juga istri dan temanmu. Demi teman kita yang dulu, aku akan meninggalkanmu cara untuk hidup hari ini. Tan Yun menatap pedang panjang yang menusuk dadanya. Segera, dia perlahan mendongak dan menatap Ouyang Qianqian dengan secercah harapan. Qianqian, aku tidak percaya. Aku Tan Yun akan terlihat salah. Aku tidak akan percaya. Kamu adalah orang seperti itu. Tan Yun menggeram dengan suara rendah dan menunjukkan murid surgawi Hongmengnya. Dua pria merah aneh keluar dari mata bintangnya. Tiba-tiba, Ouyang Qianqian tampak kusam. Jawab aku, kamu baru saja berkata, apakah benar kamu mencintai Kaisar Abadi ke-9 dan ingin menjadi istri Kaisar Abadi ke-9? Tan Yun bertanya dengan suara rendah. Ouyang Qianqian tampak membosankan dan berkata, itu benar. Itu benar, seperti pedang yang dingin dan menusuk, menggetarkan hati Tan Yun. Hati Tan Yun sangat sakit. Rasa sakitnya ribuan kali lebih kuat dari tusukan Ouyang Qianqian ke dadanya dengan pedang. Hahaha, ahahaha. Tan Yun terus memuntahkan darah di mulutnya. Dia mengejek dirinya sendiri, saya Tan Yun berpikir bahwa dengan pengalaman saya dapat melihat melalui segalanya, melihat baik dan buruk, dan membedakan yang benar dari yang salah. Sampai sekarang, saya menemukan bahwa saya salah. Saya tertipu oleh seorang wanita yang sia-sia. Haha, mata Tan Yun Xing dipenuhi air mata. Ouyang Qianqian, tahukah kamu bahwa aku memiliki perasaan padamu setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu? Kamu wanita jahat menipuku dan mendapatkan skill dariku. Aku akan membunuhmu. Bang! Pintu aula terkoyak. Ouyang memotong langit dan bergegas masuk dengan roh pembunuh. Dia meraung, Tan Yun, kamu ingin mati. Saat berbicara, Ouyang mematahkan 12 langkah kerajaan besar di benda angkasa dan tersapu ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang terluka, tidak mau melihat Ouyang Qianqian dan berkata dengan suara keras, Ouyang Qianqian, jika saya buta, Tan Yun akan mengenal Anda. Aku memberitahumu, bahkan jika kamu ingin mengungkapkan identitasku, aku tidak takut. Aku tidak takut pada siapapun. Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu lain kali aku bertemu. Kemudian Tan Yun memelototi Ouyang dan berkata, Pak Tua, jika saya tidak terluka, Anda pikir saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Pertemuan berikutnya adalah kematian ayah dan anakmu. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun naik ke langit, meledakkan bagian atas aula VIP dari lubang besar dan menghilang ke udara. Setelah meninggalkan kediaman Master Kota. Selama penerbangan, suara khawatir dan marah Sen Subing dan ketujuh istrinya muncul di benak Tan Yun. Suami, apakah kamu terluka parah? Suamiku, aku tidak menyangka Ouyang Qianqian adalah orang seperti itu. Ya, wanita ini benar-benar jahat. Suamiku, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Saat terbang, Tan Yun bersuara kepada para wanita, Anda tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja. Adapun Ouyang Qianqian, aku akan membunuhnya. Dia ingin menjadi istri Kaisar Abadi ke-9. Hehe, aku akan membunuhnya saat dia menikah. Juga, pada saat itu, aku tidak akan melepaskan anjing yang berlari dari Kaisar Peri Anjing dan Kaisar Peri Anjing. Kemudian, Tan Yun berkata, saudara ketiga, Jibo Yuan melihat kami membunuh 3 ayah dan anak Bai Yuan, Fang Wuqi dan Di Wulong di Jiutian Xianhai sebelumnya. Diperkirakan dalam beberapa hari, yang kuat akan tiba di Laut Jiutian Xian. Karena itu, kita tidak bisa pergi ke Laut Jiutian Xian. Kakak ketiga, kamu telah berada di dunia 9 abadi Hongmeng untuk waktu yang lama. Apakah kamu tahu tempat bagus apa lagi yang memiliki roh abadi yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan kita dalam setahun? Segera, suara ceroboh terdengar dari benak Tan Yun, saudaraku, ada tempat, tetapi ada bahaya. Katakan padaku di mana, selama aku bisa melangkah ke tingkat kedua dari alam Kaisar Agung sebelum Qian Cheng menikah, aku akan pergi. Tan Yun berkata dengan keras, hanya dengan melangkah ke tingkat kedua dari alam Kaisar Agung, saya dapat mencapai puncak dari 9 surga negeri Dongeng Hongmeng. Tan Yun dulu memiliki kemampuan untuk melampaui level
Sekarang dia tidak dapat melampaui levelnya karena kekuatan wilayah Kaisar Agung akan meningkat banyak di setiap level. Selain itu, Anda harus tahu bahwa dewa di atas kerajaan besar adalah dewa yang memperoleh kepribadian ilahi. Bahkan jika Tan Yun adalah tingkat kedua dari kekaisaran besar, dia tidak dapat bersaing dengan dewa terlemah. Pada saat ini, suara yang ceroboh dan bermartabat terdengar lagi di benak Tan Yun. Saudaraku, tempat ini adalah tempat persembunyian harta Jiu Tianxian Mansion. Tempat rahasia ini juga disebut rumah rahasia Jiu Tian. Tempat itu ditempa setelah kamu jatuh di masa lalu. Tempat rahasia Xian Kuan adalah negeri dongeng 9 surga, sumber kehidupan ki abadi surga dan bumi. Jika kita berlatih di dalamnya, wilayah kita akan meningkat dalam setahun. Namun, rumah rahasia 9 surga dijaga oleh Sima Boyun, Kaisar Penglai yang paling dipercaya oleh 9 surga Kaisar Abadi. Meskipun orang ini adalah level 11 dari kekaisaran besar, dikatakan bahwa orang ini dapat melawan dua level 12 yang kuat dari kekaisaran besar tanpa kalah. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap tegas dan berkata, "Pergilah ke tempat rahasia Xian Kuan." Di mana tempat rahasia ini? Kakak laki-laki, tempat rahasia ini ada di rumah Jiu Tianxian, 800 miliar mil abadi di timur. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Yah, aku tahu. Ini adalah pusat dari negeri dongeng 9 surga. Dengan kecepatan terbangku, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai tempat rahasia Xian Kuan dari sini. Jika kita melewati rangkaian transmisi Tongtian Xiancheng, kita bisa tiba paling lama dalam sebulan." Selanjutnya, wajah Tan Yun menjadi tua dengan cepat. Setelah Yirong menjadi orang tua, dia dengan cepat terbang melintasi langit malam dan menembak ke arah transmisi raksasa kota abadi Tongtian. Pada saat yang sama, dentang, Ouyang Qianqian menjatuhkan pedang panjang yang berlumuran darah Tan Yun ke tanah. Memikirkan pedang yang menusuk dada Tan Yun sebelumnya, Ouyang Qianqian meneteskan air mata dan bergumam, "Tan Yun, maafkan aku benar-benar minta maaf. Hanya dengan cara ini kau bisa membenciku. Hanya dengan cara ini kamu bisa pergi. Aku juga ingin pergi bersamamu, tetapi jika aku pergi, apa yang akan dilakukan kediaman Tuan Kota? Apa yang akan aku lakukan, orang-orang dari kota abadi Tongtian?" Menangis, Ouyang Qianqian mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang. "Ayah, mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Kamu tahu, jika kamu bisa mati di tangan orang yang kamu cintai, putrimu akan mati tanpa penyesalan. Jika Tan Yun membunuhnya, putrinya bisa menyelesaikan semuanya." Sayang, Ouyang menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. "Ayah, putriku lelah dan ingin istirahat." Ouyang Qianqian meninggalkan hukuman dan kembali ke Qianqian Xiange. Setelah memasuki kamar kerja, Ouyang Qianqian jatuh di sofa dan hancur oleh adegan yang dia alami dengan Tan Yun. Dia menangis dalam hatinya. Tan Yun, maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Aku menghancurkan hatimu." Terisak, "Tapi aku tidak punya pilihan." "Tan Yun, kamu tidak tahu. Baru 10 hari yang lalu, Fang Rulong dipromosikan dari level 11 ke level 12. Kekuatan Fang Rulong tak tertandingi di negeri dongeng 9 surga Hongmeng." Menangis, "Sebenarnya, aku bisa memberikan segalanya untukmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu memberikan hidupmu untukku. Karena aku sangat mencintaimu. Saya sangat mencintai kamu." Di luar paviliun peri Qianqian, di bawah sinar bulan, bayangan kesepian Ouyang memecah langit untuk waktu yang sangat lama. Setetes air mata jatuh di wajah karakter nasionalnya yang tegas. Segera, matanya tegas dan dia berpikir, "Putri kedua, saya sudah memikirkannya untuk ayah saya. Ayahku berjanji pada ibumu yang sudah meninggal untuk merawatmu dengan baik. Sebagai seorang ayah, saya tidak tahu sampai sekarang. Pada awalnya, Anda meminta ayah untuk memerintahkan seseorang untuk membuatkan Anda senjata ajaib untuk mencegah jiwa Kaisar Agung dikendalikan oleh teknik murid manusia. Ternyata Anda tahu Tan Yun dan berlatih teknik pupil untuk mengendalikan pikiran orang. Kamu mengira Tan Yun menggunakan teknik murid untuk mengendalikanmu alih-alih mempercayai kata-katamu. Ayahku lebih tahu. Baru saja,
Di aula VIP, Tan Yun tidak mengendalikanmu sama sekali. Semua kata-kata yang kamu jawab salah dan berbohong kepada Tan Yun. Putri, tolong biarkan aku menjadi egois untuk ayahku. Aku lebih baik menyerahkan hidupku untuk ayahmu, mengabaikan kota Tongtianxian, dan membiarkan Tan Yun membawamu pergi. Sebagai seorang ayah, aku akan menyusul Tan Yun dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengambil keputusan, Ouyang memecahkan langit dan naik menjadi pita, keluar dari rumah penguasa kota. Dia melepaskan kesadarannya yang abadi dan dengan cepat meluas ke malam hari. Akhirnya, dia menemukan Tan Yun di langit malam 2 miliar di timur. Sebelum dia bisa mentransmisikan, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dari langit bintang, menghilang di atas susunan transmisi raksasa dan memasuki aula ruang dan waktu. Tan Yun menemukan susunan transmisi yang ditandai ke kota abadi Changfeng. Setelah masuk, dia menggerakkan susunan transmisi dengan batu abadi terbaik dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun ingin pergi ke kota abadi Changfeng adalah karena kota ini paling dekat dengan rumah rahasia Jiutian. Ketika Ouyang tiba di aula Chuan Spacetime, Tan Yun telah menghilang. Dia melihat susunan transmisi yang tak terhitung jumlahnya di dinding dan harus menghela nafas diam-diam. Dalam susunan transmisi raksasa, ribuan aula ruang waktu didirikan. Di setiap aula ruang waktu, susunan transmisi yang mengarah ke kota peri penting di antara jutaan kota di bawah yurisdiksi kota peri Tongtian didirikan. Oleh karena itu, Ouyang tidak mengenal Tan Yun sama sekali dan memasuki barisan transmisi yang mengarah kemana. Ketika Ouyang menghela nafas, Tan Yun melewati terowongan ruang waktu dengan kecepatan tinggi. 9 hari kemudian, tengah hari. Setelah Yirong, Tan Yun muncul di aula ruang waktu di pintu keluar gerbang kota Changfeng Xiancheng. Dia melewati kerumunan yang ramai di aula, meninggalkan aula ruang waktu, terbang keluar dari gerbang kota, dan terbang di atas hutan yang luas. Tan Yun tahu bahwa jauh di dalam hutan adalah pusat negeri dongeng Hongmeng Jiutian. Dalam sekejap mata, Tan Yun terbang di udara selama 21 hari dan akhirnya mencapai kedalaman hutan. Namun, dia melihat sebuah monumen besar berdiri di hutan. Prasasti itu nyaring dan kuat. Pilar batas rumah rahasia 9 hari, melampaui kematian. Tan Yun menggantung di depan pilar batas dan memalingkan muka, tetapi dia melihat bahwa di hutan di belakang pilar batas, menara dewa hingga puluhan ribu berdiri tegak. Di bagian bawah pagoda, ada puluhan ribu orang kuat di alam kekaisaran dan 36 orang kuat di alam kekaisaran besar, duduk di sekitar pagoda dalam lingkaran. Kakak ketiga, pagoda adalah pintu masuk ke rumah rahasia Jiutian. Tan Yun bertanya kepada dewa yang tidak disengaja di aula Jalan Lingqiao. Ya, kakak. Dewa yang tidak disengaja menjawab, lantai atas menara dewa ini adalah pintu masuk ke rumah rahasia. Ketika Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, di bawah menara ilahi, semua kaisar yang kuat dan kekuatan besar tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Tan Yun. Yang pertama adalah orang tua dari tingkat ke-9 wilayah Kaisar Agung. Mata dan pupilnya berwarna hijau. Ketika Tan Yun dan lelaki tua itu saling memandang dari kejauhan, dia terkejut dan berkata, "Hancurkan murid peri ajaib." Tan Yun tahu bahwa mereka yang memiliki murid sihir yang rusak dapat melihat sekilas, dan siapapun dapat menggunakan teknik mengubah wajah. Tan Yun tahu bahwa sekarang dia telah mengungkapkan warna aslinya di mata lelaki tua itu. Tentu saja, orang tua bernama Jiang Taihui melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah orang berdosa yang ditangkap oleh seluruh dunia peri 9 hari. Nyonya Jiang akan berkata dengan tegas kepada 35 kaisar besar dan puluhan ribu kaisar yang kuat, orang tua itu adalah Tan Yun setelah Yirong. Kamu tangkap dia dengan cepat. Kamu harus melihat orang hidup dan mayat mati. Aku akan melaporkannya ke Kaisar Penglai. Bagus. Kemudian, Jiang Taihui naik menembus awan dan terbang ke puncak menara ilahi. Jiang Taihui duduk bersila di dinceng menara dewa, membungkuk dan berkata, "Beritahu Kaisar Penglai bahwa Tan Yun ada di hutan Penglai." Baru saja bawahannya telah memerintahkan semua orang untuk membunuh Tan Yun. Kaisar Penglai perlahan membuka matanya. Di matanya yang keruh, dia mengungkapkan warna kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hahaha. Bagus,
Bagus, selama kita membunuh Tan Yun, kita bisa melakukan perbuatan baik. Juga, apa ranah Tan Yun? Apakah kamu membutuhkan tangan kaisar? Mendengar pidato itu, Nyonya Jiang berkata dengan hormat, beritahu Kaisar Agung bahwa Tan Yun hanyalah semut mol di tingkat pertama wilayah Kaisar Agung. Tolong jangan lakukan itu. Kaisar Penglai mengangguk dan berkata, Kaisar Agung telah menyentuh penghalang tingkat ke-12 wilayah Kaisar Agung. Sekarang dia akan menutupnya. Terserah Anda untuk membunuh Tan Yun. Ingat, setelah membunuh Tan Yun, kirim kepalanya ke Lord Xiandi, oke? Bawahan mengerti. Nyonya Jiang menerima perintah dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di luar Menara Dewa. Dia dengan cepat melintasi hutan dan menuju Tan Yun. Wosh, wosh. Pada saat ini, 35 Kaisar Agung, Jing Daneng, berkedip-kedip di udara dan mengepung Tan Yun. Kemudian, puluhan ribu orang kuat di alam kekaisaran mengepung Tan Yun lapis demi lapis. Suara mendesing. Sinar cahaya abu-abu muncul di atas kepala Tan Yun dan berubah menjadi Jiang Taihui berjubah abu-abu. Nyonya Jiang menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum liar, Tan Yun, kamu benar-benar surga. Ada jalan yang tidak boleh kamu lewati. Tidak ada pintu ke neraka. Kamu masuk. Kamu pikir kamu telah mengubah penampilanmu, tapi aku tidak bisa melihatnya karena aku terlalu pandai. Wow, hahaha. Tan Yun Tian, kamu berani, orang tua hari ini membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Tan Yun memeluk bahunya dan memukul lidahnya, aku takut mati. Nyawa kakek ada di sini. Ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Mendengar pidato itu, Jiang Taihui melambai, bajingan ini berani memarahi kita. Pertama patahkan kakinya, potong lidahnya, lalu gali matanya. Biarkan aku datang. Salah satu dari mereka, seorang pria kuat setinggi Zhang Su dan level 6 dari wilayah Kaisar Agung, meraung, hutan di bawah gempa berdengung dan bergetar, dan dedaunan jatuh dengan derai, saya tidak tahu apa yang tinggi dan bumi, lihat gerakannya. Tubuh lelaki kuat itu meledak, dan kekuatan Bima Sakti Kaisar kuno segera melonjak hingga 300 kaki. Berdengung. Dalam kehampaan yang runtuh, pria kuat itu mengayunkan tinju kanannya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun. Menghadapi pukulan keras pria kuat itu, Tan Yun tampak ketakutan konyol dan berdiri di udara, sepertinya dia tidak punya waktu untuk menghindar. Bang! Klik! Dengan suara keras, tinju besar pria kuat itu mengenai kepala Tan Yun. Tiba-tiba, dalam suara patah tulang yang jelas, darah memercik dan tulang yang patah beterbangan. Di mata orang-orang yang terkejut, mereka menemukan bahwa Tan Yun tidak terluka, tetapi tinju pria kuat itu patah. Adegan ini bukan masalah kecil. Anda tahu, tinju pria yang kuat sudah cukup untuk meledakkan artefak peringkat rendah. Tan Yun, bagaimana bisa kepalamu begitu keras? Orang kuat itu berteriak seperti babi. Kepala Lao Su tidak hanya keras, tetapi juga kakinya sangat keras. Suara Tan Yun jatuh, dan tubuhnya muncul di depan kepala lelaki kuat itu seperti anak panah yang tajam, dengan ujung kaki kanannya dengan lembut di ujung hidung lelaki kuat itu. Klik. Hanya sedikit, setelah tulang hidung pria kuat itu patah, seluruh kepala besar itu meledak. Wow, tubuh pria kuat tanpa kepala, seperti bukit, menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Menghadapi pemandangan di depan kami, 35 Kaisar Agung Jing Daneng, termasuk Nyonya Jiang Hui, sangat senang. Puluhan ribu orang kuat di kerajaan yang mengelilingi Tan Yun pucat dan gemetar. Tan Yun melihat sekeliling dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Lakukan. Nyonya Jiang akan menyilangkan hatinya dan dengan tegas berkata kepada kekuatan besar dari 34 Kaisar Agung, saya tidak percaya. Kita tidak bisa membunuhnya sendirian. Ayo pergi bersama. Membunuh. Bunuh dia. Tiba-tiba, 35 orang menawarkan senjata ajaib mereka dan mengepung Tan Yun. Di depan Tan Yun, semua yang berada di bawah tingkat ke-11 wilayah Kaisar Agung adalah semut mol. Tan Yun mencibir, dan matanya meledak menjadi cahaya dingin, lalu menghilang dari udara tipis dan melakukan langkah surgawi Hongmeng. Dalam sekejap,
Seolah-olah 35 Tan Yun muncul di sebelah 35 kaisar yang kuat dan masing-masing meninju. Ah, kenapa kamu begitu cepat? Kamu hanya tingkat pertama dari kekaisaran besar. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Kaisar Penglai, tolong. Jeritan dan teriakan minta tolong dari 35 orang tiba-tiba berhenti. Bang, bang. Hampir pada saat yang sama, kepala 35 orang diledakkan oleh Tan Yun, dan 35 mayat jatuh ke dalam kehampaan. Ah, kami bukan lawannya, ayo lari. Lari untuk hidupmu. Petik 2. Puluhan ribu orang kuat di wilayah kekaisaran seperti burung yang ketakutan. Mereka sangat takut sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Kamu tidak ingin melarikan diri, serahkan hidupmu padaku. Tan Yun berkata dengan suara keras, saudara ketiga ditembak. Kakak yang baik, dengan suara laki-laki yang magnetis, dewa yang tidak disengaja, memegang pisau ajaib, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Segera, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan membantai puluhan ribu musuh dengan Tuhan yang tidak disengaja. Kamu benar. Ini pembantaian. Puluhan ribu orang kuat di ranah kekaisaran benar-benar lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun dan dewa yang tidak disengaja. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan kecepatan terbang mereka benar-benar terlalu lambat di bawah pengejaran Tan Yun. Puf puf. Hua hua. Plop, plop. Untuk sesaat, darah membasuh langit, dan darah dan mayat jatuh ke hutan Penglai. Hanya dalam 3 hari. 2 hal sialan, jangan berhenti untuk Kaisar Agung. Tiba-tiba, dengan raungan tua, Kaisar Penglai terbang keluar dari menara ilahi, dikelilingi oleh kekuatan angin dan Kaisar Guntur, berubah menjadi seberkas cahaya, dan meledak ke Tan Yun dan dewa yang tidak disengaja. Saat ini, Kaisar Penglai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah upaya kecil. 36 bawahannya dan lebih dari 6.000 bawahannya telah meninggal. Amarah. Amarah. Kemarahan tak berujung menelan dada Kaisar Penglai. Tetapi saat berikutnya, kemarahan di hati Kaisar Penglai digantikan oleh kegembiraan. Karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya senang. Seperti 2 kacang polong, dia mengunci pedang di tangan Tan Yun dan mati, dan dia bersemangat. Ya, pedang di tangan Tan Yun sama dengan yang pernah kulihat di Hong Kong. Hebat, selama aku membunuh Tan Yun, mantan pedang tertinggi Hong Meng adalah milik Kaisar. Apakah Tan Yun Liang ceroboh dalam menunjukkan pedang pembunuh Hong Meng? Tidak. Tentu saja tidak. Di hati Tan Yun, selama pedang pembunuh Hong Meng ditampilkan, itu berarti dia akan mengusir semua musuh yang melihat pedang itu. Engah. Setelah pedang Tan Yun menusuk tengkorak musuh, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap lelaki tua yang terbang ke arahnya di udara. Semangat juangnya tinggi di mata bintangnya. Orang tua, Anda pasti Kaisar Penglai. Berhenti. Aku akan berhenti secara alami, tetapi premisnya adalah aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Kakak ketiga, bunuh. Selanjutnya, Tan Yun dan Wu Xinsen melancarkan pembantaian lagi. Kaisar Penglai, kamu ingin membalaskan dendam kami. Tuan yang agung, balaskan dendam anak-anak kecil. Teriakan putus asa segera menghilang. Ketika 4.000 kaisar kuat yang tersisa dibantai oleh Tan Yun, Kaisar Penglai berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun. Kaisar Penglai menatap pedang pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun, dan matanya yang keruh penuh dengan keserakahan. Jika Kaisar tidak salah, pedang suci di tanganmu adalah pedang pembunuh Hong Meng dari Hong Meng di masa lalu. Menurut catatan klasik, setelah jatuhnya mantan Kaisar Hong Meng, pedang ilahi tidak akan ditemukan. Selama Anda memberitahu saya di mana Anda mendapatkan pedang ilahi, saya akan membiarkan Anda mati. Mendengar pidato itu, Tan Yun berhati-hati. Tetapi dia tampak seperti orang bodoh, di mana Anda menemukannya. Saya tidak ingin memberitahu Anda. Oh, ya, kamu memiliki penglihatan yang baik. Kamu dapat mengenali bahwa ini adalah pedang pembunuh Hong Meng tertinggi Hong Meng. Kau menginginkannya, bukan? Setelah mendengarkan ini, Penglai yang agung berkata sambil meringis, pedang tertinggi Hong Meng, Kaisar Agung secara alami menginginkannya. Ah,
Benarkah? Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku punya pedang suci Hong Meng lainnya. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu benar-benar punya? Mata Kaisar Penglai menunjukkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Ya, tentu saja. Tan Yun tersenyum, apakah kamu tidak percaya? Mari saya tunjukkan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Kaisar Penglai tidak tahan untuk mengatakan. Tan Yun, bagaimana menurutmu? Sisa 11 pedang ilahi Hong Meng, selama Anda memberikan semua pedang ilahi kepada Kaisar, Kaisar akan membebaskan Anda berdua dengan jaminan kepribadian. Hari ini, Anda membunuh lebih dari 10.000 bawahan saya. Saya tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun, oke? Apakah ini benar? Tan Yun berkata, sentuhan licik di mata bintangnya melintas. Akankah Tan Yun memberikan pedang ilahi Kaisar Penglai Hong Meng? Tentu saja tidak. Tan Yun hanya menginginkan kesempatan untuk mengatur susunan pedang ketika Kaisar Penglai tidak siap. Itu saja. Saya selalu melakukan apa yang saya katakan. Penglai berkata dengan suara yang dalam, Tan Yun, hanya ada 2 jalan di depanmu. Pertama, kamu benar-benar memberikan 11 pedang surgawi Hong Meng yang tersisa kepada Kaisar Ben, yang akan menyelamatkanmu dari kematian. Kedua, jika kamu berani menggoda Kaisar Agung akan membuatmu menjadi abu. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir dan berkata, baiklah, akan kuberikan padamu. Segera, di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang surgawi Hong Meng yang tergantung di kedalaman pikirannya terbang keluar dari tengah alisnya dan tergantung di depan Tan Yun. Kaisar Penglai menatap ke 11 pedang suci dengan penuh semangat dan berkata dengan suara gemetar, tidak. Itu benar, 11 pedang suci ini adalah pedang suci yang tercatat dalam karya klasik. Tan Yun, berikan kepada Kaisar. Oke, lanjutkan, kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, 11 pedang surgawi Hong Meng terbang menuju Kaisar Penglai. Tepat ketika Kaisar Penglai bersemangat, Tan Yun berteriak, arai pedang ilahi Hong Meng Tu. Wah, wah, wah. Untuk sesaat, 11 pedang surgawi Hong Meng, seperti kembang api di langit, tersebar di sekitar Tan Yun, dewa yang tidak disengaja dan Kaisar Penglai dengan kecepatan kilat. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, 11 pedang surgawi Hong Meng menunjukkan spiral berkecepatan tinggi berbentuk cincin, dan tirai cahaya Feris meletus, menyelimuti ketiga orang itu. Kaisar Penglai memandangi kekosongan Hong Meng yang luas di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap Tan Yun, dan berseru, Tan Yun, siapa kamu? Kamu dapat mengatur susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Kaisar Penglai telah melihat deskripsi setelah tata letak susunan pedang ilahi Hong Meng Tu dari klasik. Saat ini, meskipun dia tidak 100% yakin bahwa Tan Yun mengatur susunan pedang surgawi Hong Meng Tu, di dalam hatinya, dia seharusnya benar. Siapa? Tan Yun mencibir, Pak Tua, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Arogansi. Penglai yang agung mengungkapkan wajahnya yang garang, kamu bajingan kecil yang melebih-lebihkan kekuatannya. Bahkan jika 2 Kaisar Agung itu kuat di level 12, Kaisar Agung dapat mundur kemana-mana. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh Kaisar Agung oleh keduanya? Anda. Karena kamu tidak tahu urusan saat ini, setelah Kaisar Agung membantai kalian berdua, semua pedang suci adalah milikku. Setelah pidato, Kaisar Penglai tiba-tiba membuka mulutnya, angin dan guntur membunuh tripod abadi. Busing. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari Kaisar Penglai. Tripod ilahi adalah artefak tingkat kedua. Cahaya ilahi meletus dari tripod raksasa, membuat Hong Meng kosong dalam puluhan ribu makhluk abadi yang penuh dengan celah ruang gelap yang besar. Merengek. Kaisar Penglai mendorong tripod abadi dengan tangannya di udara. Segera, kekuatan Kaisar Angin di telapak tangan kiri mengalir deras ke tripod. Dari telapak tangan kanannya, kekuatan yang melonjak dari Kaisar Guntur disuntikkan ke dalam tripod abadi Fenglei itu. Membunuh. Dengan lambaian lengan kanan Kaisar Penglai, angin dan guntur membantai tripod abadi, dengan keras menghancurkan kekosongan dan mengenai Tan Yun. Saudaraku, hati-hati. Secara tidak sengaja, Tuhan memegang pisau ajaib dan mengedipkan mata ribuan kaki. Ketika dia menyelamatkan Tan Yun,
Tan Yun tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Hati-hati, saudara ketiga." Tapi itu adalah tripod ilahi setinggi 10.000 kaki. Itu berbalik dalam kehampaan dan berlari ke dewa yang tidak disengaja dengan ngeri. Kematian membelah langit. Secara tidak sengaja, kekuatan hitam kaisar kematian besar melonjak keluar dari tubuh dewa. Dia melangkah mundur, mengambil pisau, dan tiba-tiba terbelah keluar angkasa. Ledakan. Tiba-tiba, bilah hitam merobek kekosongan Hong Meng dan memotongnya di tripod ilahi Wansang. Bang! Dalam raungan yang memekakan telinga, Daomang membelah 10.000 tripod ilahi Zhang menjadi puluhan ribu Zhang, dan kemudian runtuh. Bocah bertopeng, kamu memiliki dua keterampilan. Jika kamu adalah orang kuat biasa di level 8 dari Kekaisaran Besar, kamu akan dihancurkan oleh tripod ilahi dari Kekaisaran Besar. Bahkan jika kamu adalah orang kuat di level 11 dari Kekaisaran Besar, kamu akan mati. Kamu baik-baik saja. Kaisar Penglai cukup terkejut. Segera, dia berkata dengan senyum muram, sepertinya jika Kaisar Ben tidak marah, kamu benar-benar berpikir Kaisar Ben adalah kucing yang sakit. Gelombang angin, ombak di atas langit. Naga guntur, naga istirahat 9 hari. Dua anak yang rendah hati, mati. Dengan deru Kaisar Penglai, tiba-tiba, cahaya di tripod ilahi Wansang menjadi makmur. Kekuatan Kaisar Agung Angin yang mengandung kekuatan ilahi, seperti gelombang langit, memecahkan kehampaan dan bergegas ke dewa yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, kekuatan Kaisar Guntur Agung meraung seperti 9-10 ribu naga guntur dan mengaum dengan liar ke arah Tan Yun. Bau mengerikan dari 9-10 ribu naga guntur menelan Tan Yun. Dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuh Tan Yun meledak. Kakak ketiga, kekuatan pria ini layak untuk reputasinya. Jangan gegabah dan bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Tan Yun membentak dan menunjukkan hegemoni luar angkasanya, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Tiran macam apa ini? Ukurannya bisa melambung begitu besar. Ketika Kaisar Penglai menunjukkan tampilan yang luar biasa, pedang pembunuh Hong Meng Tan Yun melonjak hingga 3.000 kaki. Hong Meng membunuh formula pedang ajaib. Dalam sekejap, napas Tan Yun melonjak liar, mendekati tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar. Tan Yun memiliki dua keterampilan utama, yaitu formula pedang sihir pembunuh Hong Meng dan susunan pedang sihir pembantaian Hong Meng. Jika Anda menggunakan dua keterampilan saja, kekuatan sihir dalam susunan pedang pembunuh Hong Meng lebih baik daripada formula pedang pembunuh Hong Meng. Tetapi jika Tan Yun menunjukkan formula pedang sihir pembunuh Hong Meng di susunan pedang sihir pembunuhan Hong Meng, semua kekuatan sihir di formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, baik kekuatan dan kecepatan, akan meningkat 10 kali lipat. Kekuatannya 30% lebih kuat dari kekuatan sihir dalam susunan pedang. Saat ini, meskipun Tan Yun mengilhami formula pembunuhan pedang Hong Meng, dia tidak segera menunjukkan kekuatan sihir formula pedang. Dia tahu bahwa dalam situasi kekuatan yang sama, kartu akan selalu dibiarkan sampai terakhir. Selain itu, karena pembalikan waktu dan sangkar ruang, dua kekuatan sihir dari tubuh Hong Meng Ba, Tan Yun tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia menghadapi hidup dan mati. Karena setelah dua kekuatan sihir digunakan, mereka tidak dapat digunakan dalam waktu 1 tahun. Sudah kurang dari setahun sejak pernikahan 9 dewa surgawi dan kian-kian. Jika mereka dilakukan hari ini, akan ada kurang 2 cara untuk melindungi hidup mereka. Pada saat ini, 9-10 ribu naga guntur telah mengaum ke arah Tan Yun. 5 elemen pemusnah tinju. 5 elemen membantai telapak tangan Tuhan. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cerah melonjak keluar dari kekosongan Hong Meng. Kekuatan 5 elemen dengan cepat menyatu dari udara kosong menjadi 3.000 kaki 5 elemen berwarna-warni yang membunuh tinju dewa. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen menyembur keluar dari kekosongan Hong Meng lagi. Dalam angin kencang, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa setinggi 3.000 kaki. Pada saat berikutnya, tinju pemusnah 5 elemen menghantam kepala naga guntur setinggi 10.000 kaki. Telapak tangan 5 elemen tukang daging ditepuk di punggung Thunder Dragon Ridge lainnya. Boom!
Boom! Dalam dua suara keras, dua 10.000 naga guntur, tinju 5 elemen dewa pembunuh dan 5 elemen dewa pembunuh telapak tangan menghilang bersama dalam tabrakan. Betapa kuatnya! Ketika Tan Yun terkejut, 10.000 naga guntur yang tersisa muncul di depan Tan Yun 30.000 kaki. Pada saat kritis ini, Tan Yun berkata dengan suara keras, angin dan guntur tidak terbatas untuk menghancurkan langit. Tombak menembus para dewa. Pada saat itu, ada angin kencang di kehampaan Hongmeng yang luas, dan gelombang guntur yang cerah seperti naga meluncur dari langit. Merengekkan. Angin kencang itu seperti hantu, dan kekuatan angin berubah dari udara kosong menjadi bayangan virtual tombak raksasa setinggi 9.999 tiang 1.000 kaki. Semua bayangan virtual tombak raksasa melayang di atas kepala Tan Yun, yang cukup mengejutkan. Ledakan. Dalam kehampaan yang runtuh, kekuatan guntur seperti naga menembus bayangan tombak seperti kilat. Kemudian, bayangan tombak ilusi menjadi esensi. Pergi. Dengan minuman keras Tan Yun, ribuan tombak raksasa Zhang berkumpul menjadi 7 semburan tombak besar. Bang! Ditemani oleh 7 suara mengejutkan dan 7 semburan tombak besar, mata Tan Yun yang luar biasa dihancurkan oleh 7 naga guntur. Meskipun kekuatan 7 naga guntur anjlok, mereka masih membombardir Tan Yun. Hancurkan aku! Tan Yun, dengan tubuh 4.000 kaki dan pedang pembunuh 3.000 kaki di tangannya, berkedip satu demi satu dari udara kosong Hongmeng. Dengan 9 pedang, dia memotong 7 naga guntur. Di sisi lain, dewa yang tidak disengaja juga memegang pisau ajaib dan mematahkan tren menelannya. Hehe, dua lelaki kecil memiliki beberapa cara untuk menahan serangan tripod ilahi Kaisar Penglai. Kaisar Penglai mencibir dan menatap Tan Yun. Jika Kaisar Ben tidak menebak, kamu harus mendapatkan warisan tertinggi Hongmeng. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur sambil mengerahkan kekuatan 5 elemen. Tan Yun seperti musuh besar. Bagaimana jika aku mendapatkan warisan tertinggi Hongmeng? Karena aku di sini, kamu harus menjadi orang yang mati hari ini. Kesombongan dan ketidaktahuan. Kaisar Penglai meremehkan matanya dan berkata, sekarang, saya ingin Anda tahu bahwa Kaisar Agung itu berkuasa. Keterampilan sihir Penglai. Dalam benak Kaisar Penglai, napas melonjak ke tingkat ke-12 dari ranah Kaisar. Pulau Dewa Penglai, pengorbanan. Dalam sekejap, cahaya gelap menembus alis Kaisar Penglai dan berubah menjadi pulau gelap dari atas kepalanya. Pulau ini tergantung di udara, 30.000 kaki persegi. Rumput pedang 6 daun hitam dan hutan lebat tumbuh di pulau itu. Tan Yun menatap pulau itu, pupil matanya menyempit dan kehilangan akal, artefak inferior tingkat 3. Ya, kamu memiliki penglihatan. Kaisar Penglai berkata dengan acuh tak acuh, Pulau Dewa Penglai ini telah disempurnakan oleh Kaisar dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama 39.000 tahun. Setiap tanaman dan pohon di atas adalah senjata yang ampuh. Sekarang, kalian semua mati untuk Kaisar Agung. Ketika Kaisar Penglai mengambil formula dengan kedua tangan, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Wah! Tiba-tiba, di Pulau Dewa Penglai, rumput pedang 6 daun dengan panjang sekitar penguasa naik ke langit, merobek kekosongan dan menggantung di depan Kaisar Penglai. Wah, wah, wah. Kemudian, ribuan daun rumput pedang 6 daun dan daun hitam tak berujung di hutan naik ke udara, menembus kehampaan dan melayang di depan Kaisar Penglai. Daun-daun gelap ini berputar-putar dari udara kosong dengan jejak misterius. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, kekuatan angin dan guntur meledak di Kaisar Penglai, mengalir ke semua daun hitam. Tiba-tiba, daun tak berujung meledak menjadi cahaya hitam. Pada saat ini, setiap daun adalah senjata ajaib yang mengandung kekuatan angin dan Kaisar Guntur. Untuk Kaisar Agung, hancurkan mereka menjadi beberapa bagian. Bunuh mereka. Atas perintah Kaisar Penglai, dedaunan seperti lautan seperti dua potong air laut yang gelap melahap kekosongan Hongmeng, masing-masing melahap Tan Yun dan dewa yang tidak disengaja. Napas yang keluar dari setiap daun membuat Tan Yun dan Wu Xinchen takut. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Secara tidak sengaja, ketika Tuhan berteriak,
dahinya dipenuhi butiran keringat. Segera, tangan kirinya mencubit rumus Dharma dari dadanya dan tangan kanannya menggenggam pisau ajaib. Dia menghilang dari udara kosong Hongmeng. Hanya satu tenda pisau kematian yang bermekaran ke arah laut hitam, daun di kehampaan. Tan Yun tidak berani ceroboh sama sekali. Dia berteriak dalam hatinya, waktu dan ruang membunuh pisau Tuhan, pisau itu menghancurkan surga. Pecut maut yang patah. Pada saat yang sama, Tan Yun menunjukkan dua kekuatan sihir paling kuat dalam susunan pedang sihir Hongmeng Tu. Pada saat itu, dalam kekosongan Hongmeng, semburan waktu yang sangat besar, seperti air terjun di luar langit, mengalir turun ke langit. Tabrakan. Pada saat yang sama, dengan suara bergelombang seperti gelombang yang mengamuk, gelombang ruang angkasa yang tampaknya menelan langit dan bumi melonjak ke arus waktu dari kedalaman kekosongan Hongmeng. Dalam sekejap, aliran waktu dan gelombang ruang bergabung menjadi pisau besar. Pisau raksasa feris transparan, diisi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kuat dan kejam. Di bawah kendali Tan Yun, pedang pembunuh ruang dan waktu tampaknya terlepas dari belenggu ruang dan waktu, meledak ke dalam kehampaan, dan menghancurkan daun yang tertelan. Dandang. Dalam suara mars dan persimpangan emas dan besi, pisau pembunuh ruang waktu membelah lautan daun yang luas dari tengah. Tiba-tiba, sepertiga daun hitam terpotong. Namun, Tan Yun tidak senang sama sekali, karena pedang pembunuh ruang dan waktu Wanzang telah menjadi penuh lubang saat ini, dan kemudian ditelan oleh daun hitam yang tersisa dan berubah menjadi tembus pandang. Hati Tan Yun tenggelam. Di tangan kanannya, pedang pembunuh Hongmeng berubah menjadi sinar cahaya, menyerap bagian tengah alisnya dan menggantung di pikirannya. Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal. Kamu bukan lawan Kaisar Agung. Kaisar Penglai tersenyum muram. Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun. Kemudian, titik cahaya hitam meledak dan mengirimkan kekuatan kematian yang ganas, yang berubah menjadi cambuk hitam panjang, cambuk kematian dewa yang rusak. Cambuk surga, bunuh. Raungan Tan Yun membuat gendang telinga Kaisar Penglai sakit. Pada saat berikutnya, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya, dengan tubuh seperti gunung, menari cambuk kematian 8.000 zang, dan bergegas ke lautan daun hitam. Bang bang. Cambuk pencakar langit menari dengan cepat di lautan daun hitam, memecahkan potongan daun hitam. Pada saat yang sama, cambuk juga menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ketika hanya ada ribuan lautan seperti daun hitam yang ditinggalkan oleh Tan Yun, cambuk maut di tangan Tan Yun telah hilang. Puf puf. Dengan suara menakutkan dari pemotongan daging dan darah dengan alat tajam, ribuan daun hitam menembus leher, dada, lengan, tangan dan kaki Tan Yun dengan darah. Ribuan daun hitam menghilang. Di tubuh 4.000 zang Tan Yun, ribuan lubang darah yang mengejutkan, darah menyembur keluar. Suami, ayo keluar dan bantu kamu. Saudaraku, kami keluar untuk membunuh musuh bersamamu. Pada saat ini, suara khawatir dari 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing dan Xianer, dan suara Zhen Ji dan Fang Ziqing terdengar di benak Tan Yun. Kemudian, Ying Ying, Qing Cheng, Xian dan wanita lain juga memberikan suara untuk Tan Yun. Tan Yun tetap diam dan berkata kepada para wanita, kalian tidak boleh keluar sekarang. Saya telah melakukan semua kekuatan sihir dari susunan pedang, tetapi saya belum mencoba untuk mengetahui kekuatan Kaisar Penglai. Jika kamu keluar, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, selanjutnya, aku akan bertarung dengannya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan kalah berdua dengannya. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu dan kera tua itu keluar dan menghajarnya. Yang lama. Ketika Tan Yun berkhotbah, suara Tuhan yang tidak disengaja terdengar. Namun, dia adalah Tuhan yang tidak disengaja. Setelah membelah semua artefak daun hitam yang melahapnya, dia hampir kehilangan darah dan daging di sekujur tubuhnya. Itu sangat tragis. Kakak ketiga, kamu bukan lawannya. Kamu memasuki aula jalan Ling Qiao untuk pulih dari cederamu. Tan Yun berkata kepada dewa yang ceroboh, jika perlu,
saya akan membiarkan Anda dan saudara ipar Anda melakukannya lagi. Oke, saudara, lebih berhati-hati. Secara tidak sengaja, itu berubah menjadi sinar dan dibor ke aula Jalan Lingqiao di Tan Yuner. Pada saat ini, Kaisar Penglai memandang Tan Yun, yang berlumuran darah. Matanya yang keruh menunjukkan kengerian yang ekstrim. Pria kecil, kamu benar-benar mendapatkan warisan tertinggi Hongmeng. Beri aku keterampilan dengan cepat. Tan Yun menunjukkan semangat juangnya yang gila pada sepasang pupil besar. Aku akan memberikannya pada ibumu. Pertarungan kita baru saja dimulai. Bajingan kecil, kamu berani memarahiku. Kaisar Penglai sangat marah dan mencubit formula di tangannya. Pulau Dewa Penglai, tabrak dia sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba, dalam kekosongan Hongmeng, Pulau Dewa Penglai menabrak Tan Yun. Pada saat yang sama, Pulau Dewa Penglai mengunci Tan Yun, memberi Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Kaisar Penglai, jika kamu memiliki kemampuan apapun, gunakan saja. Tan Yun tidak akan pernah mundur. Murid Tan Yunju menjadi semakin dingin. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 3.000 kaki di tangan kanannya. Formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, 5 elemen rusak. Pada saat itu, 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang pembunuh Hongmeng dari tubuh Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi masuk. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, dia melambaikan 5 pedang di udara menuju Pulau Dewa Penglai. Dalam sekejap, pedang emas, pedang kayu, pedang air, pedang api dan pedang bumi meledak dari pedang pembunuh Hongmeng, bergabung menjadi 5 dari udara kosong, berubah menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang 10.000 kaki. Dan diledakkan dan dicincang di Pulau Dewa Penglai. Bang! Suara keras bergema di seluruh waktu dan ruang susunan pedang. Segera, 5 elemen meledak berkeping-keping di udara. Serangan yang sangat kuat. Kaisar Penglai terkejut, tetapi Pulau Peri Penglai dihancurkan oleh 5 elemen, dipotong dari parit dan terbang ratusan ribu kaki. Tan Yungen tidak memberi Kaisar Penglai kesempatan untuk mengendalikan Pulau Dewa Penglai lagi, jadi dia memegang pedang raksasa Feris, menyuntikkan kekuatan 5 elemen dan angin dan guntur ke pedang dewa membunuh Hongmeng dan bergegas menuju Kaisar Penglai. Hongmeng membunuh formula pedang ajaib, 7 denyut nadi. Menusuk. Tan Yun, berlumuran darah, dengan mata galak, tiba-tiba mengayunkan pedang ke Kaisar Penglai yang berjarak 30.000 kaki. Merengekkan. Tan Yun mengayunkan pedangnya. Segera, angin mengamuk di kekosongan Hongmeng. Pedang terang dengan panjang 30.000 kaki dan berisi kekuatan Kaisar Agung dengan 7 atribut merobek langit dan datang ke Penglai. Merasakan nafas pedang pembunuh 7 nadi, Kaisar Penglai tampak bermartabat untuk pertama kalinya. Ketika tangan kanannya berbalik, pedang angin dan petir terbaik urutan kedua keluar dari udara tipis. Mata keruh Kaisar Penglai mengungkapkan niat membunuhnya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membersihkanmu. Kekuatan sihir angin dan guntur 36 benar-benar terputus. Wah, wah, wah. Kaisar Penglai memegang pedang sucinya dan berubah menjadi 36 sosok samar dari udara kosong. Dalam sekejap, dia mengayunkan 36 pedang. Boom, boom. Segera, 3.000 kaki pedang merobek kekosongan. Sambil memotong pedang menuju pembunuhan 7 denyut, Tan Yun dengan cepat menangkap mereka, dan salah satunya menghilang. Bang bang. Tepat ketika Tan Yun bingung, 35 pedang dan 7 pedang pembunuh berdenyut saling memukul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seru Kaisar Penglai, tampak ketakutan. Tapi 35 pedangnya dihancurkan oleh 7 pedang pembunuh pulsa. Dan kekuatannya tiba-tiba turun, berubah menjadi pedang pembunuh 7 denyut dengan ukuran 100 kaki, dan memenggal kepala Kaisar Penglai dalam sekejap. Puff, puff. Ah! Lengan Ben yang agung. Darah menodai udara dan lengan sisa terbang. Meskipun Kaisar Penglai menghindari pedang fatal dalam teriakannya, lengan kirinya terputus. Aku juga marah. Jika bukan karena kecerobohan Kaisar Agung, bagaimana aku bisa terluka olehmu? Kaisar Penglai meraung marah. Wah! Pada saat ini,
Pedang yang menghilang di udara tiba-tiba muncul dari udara kosong Hong Meng dan memotong punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak bahkan jika dia menggunakan langkah surgawi Hong Meng. Di saat kritis, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memotong pedang di ketinggian 3.000 kaki. Bang! Ada suara keras. Pada saat Tan Yun memotong pedang, benturan besar mengalir ke tangan kanan pemegang pedang. Bubu! Kulit tangan besar Tan Yun yang memegang pedang tidak dapat menahan benturan yang kuat dan pecah. Saat bernafas, tangan kanan Tan Yun yang besar berubah menjadi tulang putih padat. Uff! Mulut Tan Yun berdarah, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang seperti gunung terhempas oleh benturan. Tanpa menunggu Tan Yun berdiri tegak di udara, Kaisar Penglai meraung, "Tan Yun, kamu benar-benar membuat marah Kaisar. Kaisar Agung ingin kamu mati sekarang." Kaisar Penglai meraung, dan pedang di tangannya melambung dari telapak tangan kanan hingga 1.000 kaki. Kekuatan sihir angin dan guntur, usir pedang dengan darah dan hancurkan semuanya dengan pedang. Di mulut Kaisar Penglai, seteguk esensi darah menyembur keluar, dan esensi darah mengalir ke pedang ilahi dari udara kosong. Berdengung. Tiba-tiba, nafas pedang Dewa Guntur Angin berlipat ganda. Kekuatan sihir angin dan guntur mengendalikan pedang dengan jiwa dan tak terkalahkan. Saat berikutnya, Kaisar Penglai duduk bersila di kekosongan Hong Meng. Ketika dia menutup matanya, jiwanya yang halus terbang keluar dari pikirannya dan terserap ke dalam angin dan pedang guntur. Ini adalah cara yang paling kuat dari Kaisar Penglai. Dia mengorbankan pedang dengan jiwa Kaisar Agung, yang meningkatkan kekuatan pedang ilahi lagi. Demikian pula, begitu pedang ilahi guntur angin tidak dapat membunuh musuh, tetapi dikalahkan oleh musuh, jiwa Kaisar Agung dalam pedang ilahi akan rusak parah. Tidak ada keraguan bahwa bagi Kaisar Penglai, ini adalah pertempuran yang menentukan untuk maju dengan putus asa dan berani tanpa meninggalkan Kaisar Yu. Membunuh. Kaisar Penglai berlutut di udara, menjepit rumus Dharma di tangannya, meraung dan gemetar di langit. Pedang surgawi guntur angin besar setinggi ribuan kaki bersinar terang, dan memotong dengan liar ke arah Tan Yun yang terpesona. Mau membunuhku? Hahaha, jangan pikirkan itu. Tan Yun melemparkan dirinya ke udara, matanya merah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Formula pedang ilahi Hong Meng Tu, 9 pembuluh darah membunuh yang abadi. Segera, tubuh besar Tan Yun melintas satu demi satu dari udara virtual Hong Meng. Tiba-tiba, kekuatan Kaisar Agung emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu dan ruang mengalir ke pedang ilahi Hong Meng. Dalam sekejap, Tan Yun mengeluarkan 9 kekuatan sihir sekaligus, 9 pembuluh darah membunuh makhluk abadi. Wah, wah, wah. 9 saluran dari 9 pedang brilian, yang panjangnya 10.000 kaki dan berisi kekuatan 9 atribut, dengan kekuatan paling kuat, meledak dari Hong Meng yang membunuh pedang suci dalam garis lurus yang besar, dan angin guntur pedang ilahi menembak satu demi satu. Bang! Ketika 10.000 pedang Zhang pertama ditiup pada pedang guntur angin, pedang itu pecah berkeping-keping. Ketika pedang angin guntur bergetar tiba-tiba, Kaisar Penglai, yang berlutut di kehampaan, mengguncang tubuh lamanya dan menjadi pucat. Bang bang! Kemudian, 8-9 pedang pembunuh abadi yang tersisa dihancurkan satu demi satu setelah membombardir pedang Dewa Guntur Angin. Angin dan pedang guntur dari udara kosong, dengungan dan getaran yang diledakkan, dan Kaisar Penglai tergantung di lututnya, tubuh tuanya bergetar hebat, wajahnya pucat dan mengerikan, dan akhirnya, wow! Darah menyembur 3 kaki. Pada saat ini, Kaisar Penglai merasa bahwa jiwa Kaisar yang tersembunyi dalam angin dan pedang guntur telah rusak parah. Saat jiwa Kaisar Agung dipukul dengan keras, Kaisar Penglai merasakan gelombang pusing yang kuat menyapu pikirannya. Segera, telinga dan hidungnya dipenuhi darah. Pedang angin dan guntur, bunuh aku. Kaisar Penglai, yang digigit kembali, memuntahkan seteguk darah lagi dan meraung di bagian atas suaranya. Ledakan. Pedang petir angin raksasa, yang panjangnya ribuan kaki, mengeluarkan suara ringan. Kemudian, itu menusuk dada Tan Yun dari udara kosong dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun.
Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas. Dia tidak bisa mengelak. Tangan kirinya tiba-tiba mencondongkan tubuh dan meraih bilahnya dengan tangan kosong. Tujuan Tan Yun Tu memegang pedang adalah untuk mengulur waktu untuk menghindar. Jika dia tidak melakukannya, pedang petir angin akan menghancurkan hatinya. Engah. Dalam percikan darah, telapak tangan kiri Tan Yun menggenggam bilahnya. Dalam sekejap, pedang angin guntur mengejutkan dan memotong 5 jari tangan kiri Tan Yun. Engah. Pada saat ini, ketika Tan Yun mengambil kesempatan untuk bergerak secara paralel ke kiri, meskipun dia menghindari nasib buruk bahwa jantungnya ditusuk dan meledak, angin dan guntur pedang menusuk bahu kanan Tan Yun dan keluar dari lubang berdarah di punggungnya. Krit, krek, krek. Jika kamu mematahkan lenganku, Kaisar Agung akan mematahkan lenganmu. Wajah Penglai garang. Dia memanipulasi angin dan pedang guntur untuk berputar di tubuh Tan Yun. Dengan suara patah tulang, bahu kanan Tan Yun meledak, dan hampir tidak ada lengan kanan daging dan darah yang jatuh ke dalam kehampaan. Rumput. Fitur wajah Tan Yun berubah. Ketika dia membacanya, 3.000 pedang pembunuh Zhang Hongmeng di tulang tangan kanannya naik ke udara dan menyerapnya ke tangan kirinya. Orang tua, aku ingin kamu mati hari ini. Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hongmeng di tangan kirinya dan berteriak, Hongmeng membunuh Tuhan, 9 dewa pembunuh. Pada saat ini, Tan Yun menaruh semua telurnya dalam satu keranjang dan menunjukkan kekuatan sihirnya yang paling kuat. Tan Yun menahan rasa sakit dan berkedip 9 kali di udara, setiap kali mengayunkan pedang besar. Setiap pedang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kaisar cahaya yang agung. 9 pedang, disertai dengan 9 suara memekakkan telinga, memotong pedang Dewa Guntur Angin. Setiap kali Anda memotongnya, pedang guntur angin akan terbang puluhan ribu kaki, dan Kaisar Penglai yang duduk bersila akan memuntahkan seteguk darah. Setelah 9 pedang, Tan Yun merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, Kaisar Penglai, setelah 9 suap darah, 7 lubangnya berdarah, dan tubuh lamanya yang duduk bersila gemetar, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan kapan saja. Pada saat ini, Kaisar Penglai mengalami sakit kepala yang hebat dan rasa vertigo yang kuat, seperti badai, menghantam pikirannya. Kaisar Penglai menggigit ujung lidahnya dengan giginya. Tiba-tiba, pikirannya yang bingung menjadi jelas. Setelah beberapa saat, dia sangat marah dan tersenyum. Hahaha, hahaha. Tan Yun, Kaisar Agung harus mengakui bahwa kamu kuat, bahkan cukup kuat untuk membuat Kaisar Agung menderita pukulan berat. Namun, sayang sekali kamu masih lebih lemah dari Kaisar Ben. Sekarang kamu bisa mati. Setelah tertawa terbahak-bahak, dalam angin pedang Dewa Guntur, jiwa Kaisar Penglai, yang menjadi semakin halus, tiba-tiba terbang keluar dan terserap ke dalam pikiran Kaisar Penglai. Segera, Kaisar Penglai, yang melakukan yang terbaik, melambaikan 1000 kaki angin dan pedang Dewa Guntur, yang berubah menjadi ukuran 3 kaki dan 3 inci dan diserap ke tangan kanannya. Membunuh. Kaisar Penglai berdarah dari 7 lubangnya dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Tan Yun, yang terhuyung-huyung dan terluka parah, menunjukkan pada murid-muridnya bahwa dia mengendalikan situasi secara keseluruhan. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Kaisar Penglai, hari ini kamu akan dipukuli sampai mati. Mengalahkan, Kaisar Penglai tidak melihat, ya, Kaisar Agung terluka parah. Namun, Anda dan anak bertopeng itu juga terluka parah. Kalian berdua memiliki kemampuan untuk memukuli Kaisar Agung. Ayo, haha, Tan Yun, kamu mati. Setelah kamu mati, semua pedang suci tertinggi Hongmeng dimiliki oleh Kaisar. Raungan bersemangat Kaisar Penglai berhenti tiba-tiba. Selanjutnya, pemandangan yang terlihat membuatnya merasa sangat ketakutan dan marah. Su Bing, Yu Qin, Xianer, Song Nilokui, Xin Ying, Su Zhen, kalian semua, kera tua dan 12 binatang besar, keluar dan pukul dia untukku. Orang tua ini telah terluka parah. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama Anda, dia tidak akan pernah selamat. Dengan kata-kata Tan Yun jatuh, 7 istri, termasuk Shen Subing, dan Fang Ziqing, Zhen Ji, Zian,
Tian Lao, keluar dari udara tipis di sekitar Tan Yun. Melihat sekelompok orang kuat di ranah Kaisar Agung, Penglai Sang Kaisar Agung benar-benar senang. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa di depan Tan Yun, kera iblis setinggi 5.000 kaki, yang jelas merupakan tahap keempat dari periode pertumbuhan binatang Kaisar Agung, tetapi mengeluarkan napas yang sebanding dengan tahap ke-9 dari periode dewasa dari binatang Kaisar Agung keluar dari udara tipis. Kemudian, seekor singa emas keluar dari udara tipis. Pada akhirnya, total 12 binatang besar mengirimkan nafas yang lebih kuat dari wilayah mereka sendiri, dan memimpin dalam bergegas menuju diri mereka sendiri. Nenek beruang, aku akan memberitahumu kekuatan kakekmu. Raja beruang naga Tian Luo, yang selalu bersedia untuk mengalahkan seekor anjing yang tenggelam, mengayunkan dua palu dengan kedua tangan dan memimpin dalam memukul Kaisar Penglai. Kaisar Penglai, yang terluka parah, benar-benar panik, berbalik dengan pedangnya dan melarikan diri ke layar susunan yang jauh. Namun, dia terluka parah. Begitu dia terbang puluhan ribu kaki, dia ditangkap oleh Sen Subing yang menunjukkan langkah ajaibnya dalam ruang dan waktu. Engah. Ketika Kaisar Agung Penglai menghindar di udara, Sen Subing memotong lubang darah di leher Kaisar Agung Penglai dengan pedang, dan darah menyembur keluar. Dantai Sianer, yang memadatkan sepasang sayap suci, melesat menjauh dari Kaisar Penglai dan memotong hamstring kiri Kaisar Penglai dengan pedang. Ah tidak! Dalam teriakan Kaisar Penglai, punggungnya dipukul oleh kera. Pada saat berikutnya, orang dan hewan dapat dengan mudah membunuh Kaisar Penglai, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi mereka melakukan kehancuran yang mengerikan padanya. Selama periode ini, Tan Yun tidak pulih dari cederanya. Dia berdiri dengan genting di udara dan menikmati pelecehan Kaisar Penglai. Pada saat ini, Raja Naga dan Beruang Tian Luo, membawa Kaisar Penglai yang sekarat, terbang ke Tan Yun di udara dan berkata dengan suara tumpul seperti guntur, "Tuan, saya akan memberikannya kepada Anda." Sehat, Tan Yun mengangguk, memandang Kaisar Penglai dan berkata dengan senyum muram, "Apakah kamu tidak ingin tahu identitasku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah reinkarnasi tertinggi Hongmeng, dan tertinggi Hongmeng adalah aku." Mendengar pidato itu, Kaisar Penglai yang masih bernafas tiba-tiba mengangkat matanya, kejang-kejang dan ketakutan setengah mati. "Kamu benar." Kaisar Penglai, yang terluka parah dan dalam bahaya, ketakutan setengah mati ketika mendengar identitas Tan Yun. Pada saat berikutnya, jiwa Kaisar Penglai yang lemah dan 11 janin Kaisar Penglai terbang keluar dari tubuh, berlutut gemetar di depan Tan Yun dan bersujud. "Aku tidak tahu kamu adalah penguasa tertinggi Hongmeng. Tolong selamatkan hidupku. Tolong." Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Tidak diragukan lagi dia berkata, "Beri saya token untuk membuka rumah rahasia 9 hari. Saya akan membiarkan Anda bersenang-senang. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membiarkanmu mati dalam kesakitan yang lama." Mendengar pidato itu, Kaisar Penglai menghela nafas dan berkata, "Kecil, patuhi." Pada saat ini, meskipun Kaisar Penglai tahu bahwa Tan Yun ingin mati sepenuhnya, pemikiran bahwa Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu membuatnya takut dan tidak berani tidak menghormati Tan Yun. Jiwa Kaisar Penglai. Di ruang melambai, token Cian yang diukir dengan kata, "Rumah Rahasia 9 hari," terbang keluar dari tubuh Subing. "Ambil tokennya dan beri dia waktu yang baik." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia berkorban keluar dari aula Jalan Lingqiao dan masuk untuk pulih dari cederanya. Setelah Sen Subing menerima token, lengan batu giok menyapu udara, dan jiwa besar Kaisar Penglai dan 11 janin Kaisar besar dihancurkan. Di aula Jalan Lingqiao, Tan Yun, yang terluka parah, duduk bersila. Memikirkan duel dengan Kaisar Penglai barusan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan mencibir, "Jika saya tidak menyimpan dua kekuatan sihir pembalikan waktu dan sangkar ruang untuk berurusan dengan Kaisar Gouxian di masa depan, Kaisar Penglai akan jangan pernah menjadi lawanku." Di luar waktu telah berlalu. Tan Yun, yang pulih dari cederanya, mengenakan jubah putih dan terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao. Di ruang melambai, 11 pedang surgawi Hongmeng diserap ke dalam cincin abadi.
Pada saat ini, secara tidak sengaja Dewa juga pulih dari cederanya, terbang keluar dari aula Ling Qiao, menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu melawan Kaisar Penglai sendirian, hanya sedikit lebih rendah. Kamu sama seperti sebelumnya. Kakak ketiga, aku akan selalu bersedia untuk tunduk padamu dalam hal kekuatan." Tan Yun tersenyum dan menatap orang-orang, "Baiklah, sekarang kita memasuki rumah rahasia Jiutian melalui Menara Dewa, dan kemudian berlatih dengan gila-gilaan selama 11 bulan. Pada saat itu, kita akan mencuci rumah abadi Jiutian dengan darah." Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas hutan Penglai dan mencapai puncak Menara Dewa yang menjulang tinggi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki lantai atas Menara Ilahi, mereka melihat barisan transmisi di tengah tanah. Di tengah susunan transmisi, ada alur seperti token. Sen Subing melambaikan tangan kanannya, dan token di tangannya terbang ke alur. Tiba-tiba, cahaya dalam susunan transmisi meledak. Saat berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja. Setengah jam kemudian, pada saat vertigo menghilang di benak Tan Yun, roh peri surga dan bumi yang kuat menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas. Tan Yun dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat gunung peri yang menjulang tinggi. Di atas setiap gunung peri, ada mata air peri seperti susu dengan ketebalan 10.000 kaki dan panjang 1 juta kaki, meluncur perlahan seperti naga raksasa, yang cukup spektakuler. "Kakak ipar, apakah ini rumah rahasia Jiutian?" Sue Zian membuka matanya yang indah dan berkata dengan penuh semangat, "Saya merasa bahwa roh abadi surga dan bumi di sini jauh lebih kuat daripada roh abadi dalam susunan jurang yang memakan jiwa." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Rumah rahasia 9 surga ini adalah rumah harta karun Kaisar Abadi 9 surga untuk menampung mata air abadi. Tentu saja, itu lebih kuat daripada roh abadi dalam susunan jurang yang melahap jiwa. Kakak ipar, mengapa anjing Immortal Emperor menyimpan begitu banyak mata air abadi?" Pada saat ini, wajah Namong penuh dengan kebingungan. Tan Yun menjelaskan, "Setelah memahami penghalang menjadi dewa, Anda harus meninggalkan negeri dongeng dan pergi ke penjara abadi pemurnian untuk menyingkat kisi ilahi, dan kemudian menyeberangi perampokan. Hanya ketika perampokan berhasil Anda dapat menjadi dewa. Penjara pemurnian abadi dapat dikatakan sebagai neraka abadi. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, tetapi ada banyak ujian. Di penjara pemurnian abadi, abadi perlu menghembuskan ki abadi untuk menjaga kekuatan mereka di puncak sepanjang waktu, dan kemudian menyingkat kepribadian ilahi mereka setelah lulus ujian. Dalam proses memadatkan kepribadian ilahi, banyak kekuatan abadi diperlukan. Jika kekuatan abadi tidak baik, itu tidak akan dapat memadatkan kepribadian ilahi pada saat itu, dan tidak ada kesempatan untuk selamat dari perampokan. Karena itu, ketika dia menjabat, Kaisar Abadi Anjing membangun rumah rahasia 9 hari. Mendengar pidato itu, Namong Ruksue mengerutkan kening, "Saudara ipar, apakah kita harus menemukan banyak mata air abadi sebelum kita pergi ke penjara abadi pemurnian di masa depan?" Tan Yun tersenyum pada kerumunan, "Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Prioritas utama kami adalah menelan mata air abadi untuk budidaya. Di masa depan, kita akan pergi ke penjara pemurnian abadi. Aku akan membawa kalian semua dan mengambil semua mata air abadi di rumah rahasia mereka ketika Kaisar Abadi yang agung dihancurkan." Mendengar pidato itu, orang-orang mengangguk satu demi satu, penuh kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara dan jatuh di puncak Gunung Peri. Mereka mempersembahkan korban ke kuil Tao Ling Qiao dan memandang kemanusiaan, sementara Anda berlatih dalam isolasi. Anda harus melepaskan pengetahuan abadi Anda dan membiarkan mata air abadi mengalir ke kuil Anda sendiri. Baiklah, ayo pergi ke pengasingan. Setelah mereka memasuki aula jalan Ling Qiao, Tan Yun menghilang dari puncak Gunung Xianshan. Saat berikutnya, segera, Tan Yun dan yang lainnya melepaskan pengetahuan abadi mereka satu demi satu, menyelubungi mata air abadi di puncak Gunung Peri, dan terbang dengan ganas menuju aula jalan Ling Qiao, yang sangat spektakuler. Pada saat yang sama, rumah Jiu Tianxian. Suara mendesing. Jibo Yuan terbang ke udara dan jatuh di luar rumah abadi. Melihat penjaga gerbang,
Dia berkata dengan cemas, "Saya adalah bawahan dari kakak laki-laki dari manajer rumah abadi. Saya memiliki sesuatu yang mendesak. Silakan temui Kaisar Abadi. Ikutlah bersamaku." Penjaga itu menjawab dan membawa Jibo Yuan ke mansion dan langsung pergi ke Jiu Tianxian Hall. Saat ini, di luar aula 9 Dewa Surgawi, Fang Rulong, yang belum dipromosikan ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, berdiri di tepi kolam teratai dengan makanan ikan dan memberi makan ikan mas dengan santai. Dia berpikir bahwa setelah lebih dari 11 bulan, dia bisa menikahi Ouyang Qianqian dan menjadikannya mainan di bawah selangkangannya, jadi dia tersenyum. Sesaat kemudian, penjaga dengan Jibo Yuan datang ke kolam teratai dan berkata dengan hormat, "Tuan Xiandi, Jibo Yuan mengklaim memiliki 100.000 hal mendesak untuk menemukan Anda, dan si kecil membawa Anda." Fang Rulong Tu melambaikan tangannya tanpa berbalik, "Kamu mundur. Istirahat kecil." Setelah penjaga pergi, Jibo Yuan berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. "Penjahat Jibo Yuan adalah bawahan dari adik laki-laki kepala rumahmu." Tanpa menunggu kata-kata Jibo Yuan, Fang Rulong dengan tidak sabar melambaikan tangannya. "Tangan dan menyela, jangan katakan tidak berguna, katakan saja sesuatu." "Ya, Jibo Yuan bersujud, laporkan kembali kepada Tuan Xiandi, manajer Fang dan Bai Yuan, Marsekal Agung Xiahu Xiancheng. Ketika mereka pergi ke Jiu Tianxianhai untuk menangkap Tan Yun, mereka dibunuh oleh Tan Yun." Mendengar pidato itu, Fang Rulong tiba-tiba melihat ke belakang dan menjadi marah. "Apa yang kamu bicarakan? Kepala rumah kita sudah mati." Jibo Yuan bersujud dan berkata dengan gemetar, Ya, Kaisar Abadi." Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya dan berkata, "Katakan. Apa yang terjadi? Bukankah Tan Yun di kerajaan kekaisaran? Bagaimana dia bisa membunuh manajernya?" "Manajer rumah abadi saya adalah tingkat ke-11 dari wilayah Kaisar Agung. Ada juga Bai Yuan, Grand Marshal Xiahu Xiancheng, yang juga merupakan level ke-11 dari Kekaisaran Besar. Selain itu, Ben Xiandi mendengar bahwa kedua putra Bai Yuan adalah kekuatan Kekaisaran Besar. Bagaimana mereka bisa mati?" Mendengar pidato itu, Jibo Yuan berkata dengan jujur, "Beritahu Kaisar Abadi bahwa Tan Yun memang wilayah Kaisar beberapa dekade yang lalu, tetapi sekarang dia adalah tingkat pertama dari wilayah Kaisar Agung." Dua putra Bai Yuan dibunuh oleh Tan Yun. Melalui Xianxi, Xiao menemukan bahwa meskipun Tan Yun adalah tingkat pertama dari Kekaisaran Besar, ia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar. Juga, 9 Sekte Abadi Laut Surgawi Lord Guancong memanggil saudara Tan Yun. Dia adalah kaki tangan. Setelah mendengarkan ini, mata Fang Rulong tidak hanya marah, tetapi juga sangat terkejut, siapa Tan Yun ini? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka dia menggunakan kekuatan tingkat pertama dari wilayah Kaisar Agung untuk membunuh tingkat ke-11 wilayah Kaisar Agung. Kaisar Abadi ini belum pernah melihat kemampuan lompatan seperti itu. Begitu, Tan Yun bukan kultivasi kelas 1 di ranah Kaisar Agung. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. "Tan Yun, Sang Guancong, Kaisar Abadi harus menangkapmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Fang Rulong memandang Jibo Yuan dan berkata dengan dingin, "Mundur. Istirahat kecil." Jibo Yuan bangkit dari tanah dan pergi. Kemudian Fang Rulong memerintahkan orang-orang untuk pergi ke kota abadi Xiahu, biarkan penguasa kota Xiahu Su, panggil 8 penguasa kota kecuali Ouyang Duantian, pimpin prajurit dan jenderal surgawi ke Laut Abadi Jiutian, dan pastikan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Alasan mengapa Ouyang tidak diizinkan berperang adalah karena dia dan putrinya akan menikah lebih dari 11 bulan. Ketika Xiahou Su mendengar bahwa Tan Yun membunuh bawahannya Bai Yuan di Jiu Tianxianhai, dia marah. Kemarahannya bukan dari Tan Yun, tapi dari Bai Yuan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Bai Yuan, bawahannya, tidak memberitahu dirinya sendiri ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun berada di Laut Jiu Tianxian, tetapi diam-diam ingin membunuh Tan Yun dan meminta pujian dari Kaisar Jiu Tianxian. "Sialan, Bai Yuan, kamu pantas mati!" Xiahou Su berteriak dengan marah di lobi. Pada saat ini,
Seorang wanita cantik dengan warna ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh berjalan ke lobi dengan bau tingkat ketiga dari Kekaisaran Besar. Wanita ini adalah Xia Houxuan emas dari Xia Houxu. Ayah, apa yang terjadi? Xia Houxuan bertanya. Jadi Xia Houxu memberitahu Xia Houxuan tentang kematian Bai Yuan. Ayah, jangan marah. Xia Houxuan mencibir, tidak ada gunanya marah untuk orang seperti itu. Segera, mata indah Xia Houxuan menunjukkan warna terkejut, siapa yang suci Tan Yun ini? Ketika putri saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya di liga kota kami, dia hanya seekor semut mold, tetapi sekarang kekuatannya sangat mengerikan. Xia Houxu berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, ayahku akan menangkap Tan Yun. Lord Xiandi sangat memikirkan Xiahou Xiancheng kita. Jika ayahku tidak bisa menangkap Tan Yun, ayahku tidak akan punya wajah. Aku akan menemui Lord Xiandi. Setelah itu, Xia Houxu memandang Xia Houxuan, dan senyum muncul di wajahnya. Xuan selamat atas terobosanmu ke tingkat ketiga Kekaisaran Besar. Xia Houxuan tidak memiliki kegembiraan karena menerobos dunia. Matanya penuh dengan kebencian dan kecemburuan. Ayah, Ouyang Qianqian telah lolos dari pernikahan. Tuan Xiandi ingin menikahinya. Ayah, putriku ingin menjadi Nyonya Xiandi sejak dini. Kamu harus membantu putriku. Mendengar pidato itu, Xia Houxu hehe berkata sambil tersenyum, putri. Ayah memberitahumu kabar baik. Ayah melamar Tuan Xiandi beberapa hari yang lalu, dan Tuan Xiandi masih mempertimbangkannya. Benar-benar hebat. Xia Houxuan sangat bersemangat. Tentu saja itu benar. Xia Houxu berkata dengan tatapan ganas, putri, jangan khawatir. Jika kamu cantik, kamu tidak akan kehilangan Ouyang Qianqian. Sebagai seorang ayah, aku percaya bahwa Kaisar Abadi akan menerimamu. Selain itu, ketika Ouyang dibawa pergi dari Shenzhen pada tahun yang sama, dia diam-diam menyelidiki ayahnya untuk waktu yang lama. Kali ini, ketika kamu menjadi istri Kaisar Abadi, ayahmu adalah ayah mertua Kaisar Abadi. Pada saat itu, ayahmu harus mati dan Ouyang akan mati. Putri, sudah waktunya ayahku memberitahu penguasa kota lain untuk pergi ke Laut Jiu Tianxian dan menangkap Tan Yun. Xia Houxu meninggalkan Xiahou Xiancheng dan bergegas ke Mozan Xiancheng. Dia adalah orang pertama yang memberitahu berita Tan Yun kepada Mo Changkong, penguasa kota-kota Mozan Xian. Mo Changkong meraung, Tan Yun, kamu membunuh putraku satu-satunya, saudara keduaku Mo Changfeng dan saudara ketigaku Mo Changsheng. Aku bersumpah akan menghancurkanmu berkeping-keping. Setiap kali Mo Changkong memikirkan saudara laki-lakinya yang kedua, saudara laki-laki dan putranya yang ketiga, dia ingin meminum darah Tan Yun dan memakan tulang Tan Yun. Kemudian, Xia Houxu dan Mo Chang menghabiskan 2 bulan kosong, menemukan 7 penguasa kota kecuali Ouyang, dan memimpin puluhan ribu jenderal muncul di langit Laut Jiu Tianxian melalui susunan transmisi. Ketika orang-orang tiba di Pulau Wancong Yun selama 10 hari lagi, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Sang Guancong telah meninggalkan gedung itu kosong. Amarah. Kemarahan tak berujung memenuhi hati Mo Changkong dan yang lainnya. Dalam kemarahan, mereka benar-benar menghancurkan Pulau Wancong Yun, mengubah seluruh pulau menjadi reruntuhan dan tenggelam ke dasar laut. Kemudian, 9 pemimpin kota membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk kembali ke Mansion Jiu Tianxian dan memberitahu Kaisar Jiu Tianxian tentang hilangnya Tan Yun. Setelah mendengar ini, Fang Rulong tidak senang, tetapi dia tidak marah. Karena dia mengira Tan Yun tidak sebodoh itu dan masih tinggal di Jiu Tianxian Hai. Fang Rulong memandang Xia Houxu dan pekerja kemanusiaan lainnya, Tan Yun, cepat atau lambat kita akan menangkapnya. Sebaiknya kau mencari keberadaannya seperti biasa. Kemudian Fang Rulong berkata kepada Xia Houxu, biarkan Xuaner mempersiapkan dan menikahi Ouyang Qianqian saat kita menikah. Mendengar pidato itu, Xia Houxu sangat bersemangat. Pemimpin kota lainnya, memandang Xia Houxu, mengubah pandangan mereka dan mengepalkan tangan untuk memberi selamat kepada. Lalat waktu. Dalam sekejap mata, hanya ada 25 hari tersisa dari hari pernikahan Kaisar Abadi ke-9. Pada saat ini, ada puluhan ribu penguasa kota di 9 surga negeri Dongeng Hongmeng, kota besar dan kecil.
Mereka telah mengambil banyak hadiah dalam perjalanan mereka ke rumah peri surga 9. Pada saat yang sama, rumah rahasia Jiutian. Tan Yun, duduk bersila di lantai 48 aula Jalan Lingqiao, perlahan membuka matanya dan mengungkapkan tatapan arogan Batian Jedi. Haha. Akhirnya melangkah ke tingkat kedua Kaisar Agung. Hari ini, kekuatan jiwa Kaisar Agung Tan Yun sebanding dengan tingkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Tan Yun sangat percaya diri, belum lagi 9 negeri dongeng Hongmeng, bahkan jika tidak ada lawannya di 9 negeri dongeng Hongmeng.